Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka hamidum majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini di tengah-tengah kesibukan kita masih diringankan langkah kita untuk dapat melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan berjamaah. Teriring doa semoga amal ibadah Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan, ini karena sudah tanggal 1 ya, 1 Agustus 2024, sebentar lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya. Temanya itu Nusantara Baru, Indonesia Maju. Jadi Indonesia secara de jure itu sudah merdeka 79 tahun. Tetapi secara de facto ya, ini bangsa Indonesia mengalami perubahan penjajahan dari penjajahan fisik menjadi penjajahan non fisik ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, di sana disebutkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu merupakan rahmat ya, atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena secara logika, kalau misalkan pasukan penjajah yang lengkap ya, dengan persenjataan yang lengkap, lalu musuhnya itu dengan senjata bambu runcing, itu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, itu rasanya sulit ya, bangsa Indonesia itu bisa meraih kemerdekaannya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia yang sudah merdeka selama 79 tahun ini, banyak sekali komentar, banyak sekali pendapat, yang salah satu diantaranya, penjajahan yang ada di Indonesia itu telah berubah dari penjajahan fisik itu menjadi penjajahan non fisik. Penjajahan non fisik ini lebih modern ya, lebih modern ya. Mereka tidak menduduki suatu negeri, tetapi mengendalikan negeri tersebut ya, melalui pemikiran, melalui pendidikan, melalui budaya dan soft power ya. Artinya kemampuan suatu negara untuk melakukan kontrol melalui cara ekonomi, politik, moral atau budaya
atau yang lainnya melalui kaki tangannya itu. Jadi kalau hard power itu kan kekuasaan politik melalui penggunaan kekuatan militer itu, dan atau kekuatan ekonomi dengan mengutamakan paksaan untuk mempengaruhi perilaku dan atau kepentingan entitas politik pihak lain. Tapi sekarang berubah itu. Jadi penjajahannya adalah menggunakan soft power itu ya. Sekarang pendidikan orientasinya kita sudah tidak kembali kepada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Bahkan ada image yang kurang menyenangkan di dunia pendidikan. Bahkan moralitas bangsa Indonesia dihancurkan melalui narkoba dan lain sebagainya. Sampai-sampai kemarin ada ya mungkin tidak kemarin ya, di Jakarta Barat, Palmerah itu satu kampung itu masyarakatnya ditahan itu karena terlibat jaringan narkoba itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, andai kata negeri kita itu benar-benar merdeka, kita itu sudah makmur dan sejahtera ya. Karena betapa kayanya negeri ini, misalkan mineral, batu bara di mana-mana, bahkan emas itu terbesar di dunia. Tapi meskipun emas itu terbesar di dunia, harga emas masih mahal itu ya, masih mahal itu. Oleh karena itu, mari kita coba untuk mencermati tentang apa itu kemerdekaan. Merdeka kalau menurut bahasa itu artinya bebas ya. Tidak ada sesuatu yang artinya bebas itu ya tidak tergantung pada pihak lain di dalam menentukan sikap dan lain sebagainya. Jadi itu merdeka. Ada ungkapan dalam bahasa Arab yang menyebutkan la say'atsman minal huriyah. Itu. Tidak ada sesuatu yang berharga, tidak ada sesuatu yang mahal ya, ketimbang kemerdekaan. Itu. Jadi kemerdekaan itu juga merupakan penentu hidup dan matinya seseorang. Jadi apabila seseorang itu kehilangan kemerdekaan sesungguhnya, meskipun orang itu masih bernapas, masih makan, masih minum, masih jalan-jalan, itu sebetulnya sama itu dengan orang yang sudah mati itu. Kemudian menurut Dr. Lukman Abdullah itu mengatakan kemerdekaan itu kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan kewajiban agamanya tanpa halangan apapun. Dan ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayatnya 2 itu ya. Jadi umat beragama memiliki kewajiban untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Tetapi dalam realitas seandainya umat Islam itu belum mampu melaksanakan ajaran agamanya itu dengan baik, berarti ada kekuatan lain. Apakah itu kekuatan itu dari orang kafir maupun orang yang munafik ya, yang memusuhi Islam itu, sehingga terhalang di dalam menjalankan agama dengan baik, dengan bebas dan dengan sempurna. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim afara'aita man ittakhadha ilahahu huwahu wa adzallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawah fa may yahdihi min ba'dillah afala tadzakkarun. Yang artinya
Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Artinya dia tidak menerima petunjuk yang diberikan kepadanya ya, itu. Dan Allah telah mengunci pendengarannya, mengunci hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya ya. Maka siapakah yang mampu memberikan petunjuk selain Allah? Jadi artinya membiarkan sesat ya. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, suatu negara atau suatu masyarakat atau individu itu tidak akan merdeka jika tunduk kepada godaan setan. Apabila tunduk kepada nafsu atau cinta kepada dunia gitu. Mengapa demikian? Gitu. Karena paling tidak ada 4 hal ya alasannya. Yang pertama, nafsu itu membawa manusia kepada dosa-dosa dan kezaliman. Kalau dosa dan kezaliman itu berjalan terus, berlangsung terus, maka Allah akan mencabut keberkahannya. Kalau di dalam kehidupan ini keberkahannya sudah dicabut oleh Allah, maka yang ada adalah penderitaan yang akan terus menerus bagi penghuni sebuah negara itu. Yang kedua alasannya, nafsu itu akan menyeret manusia kepada kerakusan, kepada kesombongan, baik terhadap harta maupun kekuasaan. Sehingga orang yang nafsunya tinggi itu kadang-kadang lupa, tidak punya rasa malu dan lain sebagainya, bahkan memporak-porandakan aturan, bahkan merubah aturan sesuai dengan seleranya. Itu contoh orang yang memiliki kerakusan dalam kekuasaan itu ya. Yang ketiga, nafsu itu membuat manusia memiliki sifat-sifat seperti binatang, bahkan lebih kejam lagi dan lebih berbahaya dari binatang. Kal an'am bal adallu gitu ya di dalam Al-Qur'an. Yang keempat, cinta dunia itu akan mematikan hati nurani sehingga hatinya menjadi keras karena mengagungkan dan diperbudak oleh harta atau oleh dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya di dalam Islam itu kita tahu bahwa Islam itu kan syahadat itu kan sebetulnya bentuk ya proklamasi sebagai seorang muslim dari hawa nafsu dan setan gitu ya. Jadi dengan syahadat, dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu artinya kita sudah bersumpah ya untuk berbakti secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau di dalam Al-Qur'an ya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu ya. Itu. Jadi orang yang sudah berikrar itu memiliki konsekuensi untuk patuh dan taat melaksanakan kewajibannya itu dengan sebaik-baiknya. Sama saja misalkan orang ijab kabul itu kan hanya ikrar ya. Saya nikahkan Anda dengan anak saya bernama berapa binti dengan mas kawin seperangkat sholat. Jawabannya kan kami terima. Nah kalau ada kata-kata kami terima itu sudah sah. Tapi konsekuensi dari ikrar itu seorang suami punya tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Orang bersyahadat juga begitu. Kalau kita sudah berikrar, kita punya kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya itu. Makna syahadat itu juga berserah diri dan mohon pertolongan atau permohonan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu sebenarnya orang yang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu harus kita tanamkan ke dalam hati dengan sepenuh hati
Artinya formulasi ini kalau dikembangkan menjadi lebih luas, tidak ada yang dapat memberikan kesehatan kecuali Allah, tidak ada yang dapat memberikan kekuasaan kecuali Allah, tidak ada yang dapat memberikan kekuatan kecuali Allah, tidak ada yang dapat memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang dapat memberikan kekuatan kecuali Allah, tidak ada yang dapat memberikan kemudahan kecuali. Intinya ilallah, ilallah. Oleh karena itu, mari kita memperbarui syahadat kita agar kita memiliki keyakinan yang tangguh, keyakinan yang kokoh, sehingga dengan keyakinan yang tangguh dan kokoh itu insya Allah hidup kita akan memperoleh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kultum yang dapat kami sampaikan. Mungkin belum lengkap memang kalau belum, ya bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan itu, ya kita harus mensyukuri kemerdekaan itu dengan hati. Itu artinya kita yakin bahwa kemerdekaan itu karena atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lisan kita memperbanyak tasbih, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat dan lain sebagainya. Dengan anggota badan ya kita melaksanakan kewajiban kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita tidak lupa, kita senantiasa mendoakan para pahlawan pejuang kemerdekaan serta mengisi kemerdekaan itu dengan amal saleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.